Hai teman-teman, gue Fadli. Selamat datang di podcast gue kali ini. Podcastnya seorang Fadli. Selain menjadi seorang social media designer, gue makin penasaran untuk lanjut menjadi seorang personal blogger. Gue pengen share banyak hal yang mungkin aja menarik dan bermanfaat bagi teman-teman yang udah mau dengerin podcastnya seorang Fadli. Nah, biar nggak kelamaan openingnya, langsung aja kita masuk ke materi podcast kita kali ini. So, duduk yang manis, pasang headset, and ready for listening. Kok hari rasanya cepet banget ya berlalu? Tapi gue masih gini-gini aja. Sebenarnya apa sih yang salah dari diri gue? Heh, kamu. Iya, kamu. Kalau kamu belum pernah bertanya ke diri kamu sendiri like yang pertanyaan tadi, kamu akan semakin lama berada di zona nyaman. Kenapa bisa begitu? Ya udah jelas lah. Kamu cuma ngebunuh waktu dan berpikir seolah hidup kamu tuh gak akan pernah berubah. Kalau kamu gak ngerubah kebiasaan-kebiasaan buruk kamu, ya udah hidupmu pun gak akan pernah ikut berubah. Berubah itu emang beresiko. Tapi lebih beresiko kalau nggak berubah, bro. Lantas harus gimana? Nah, gue mau share sedikit nih. Gimana gue ngejalanin perubahan-perubahan positif di hidup gue. Dan gue ngerasain hasil dari apa yang udah gue usahain sampai sekarang. Yang pertama, manfaatin waktu kosong. Buat teman-teman yang sekarang lagi kuliah atau kerja, semangat terus. Jangan pernah sia-siain waktu kalian sedikit pun. Apa yang kalian lakuin saat ini bisa jadi bekal kalian sendiri untuk 5-10 tahun ke depan. Jam kosong itu waktu yang paling gue suka buat belajar sesuatu yang baru. Kalau gue belum bisa tidur, gue bisa baca buku. Ya 10 lembar atau 1 bab juga gak masalah. Kalau mood lagi bagus, gue ngedesain atau bikin video apa aja. Mau itu project klien, nyicil kerjaan atau sekedar iseng bikin feed Instagram, it's okay gitu. Nah sekarang gue ngerasain sendiri 3 tahun sekolah dengan manfaatin waktu kosong buat ngelakuin apa yang gue suka. Itu bisa jadi bukti sebagai pegangan gue pasca gue lulus. Nah, yang kedua, berani memulai. Gak selamanya kita betah ada di situasi yang menurut kita gitu-gitu aja. Dari apa yang udah kita lakuin selama ini, coba deh cari apa ada peluang di situ. Timbulnya hasrat untuk memulai atau enggak, itu tergantung dari seberapa besar niat dan tekad kita dalam menentukan tujuan. Menurut gue, ada 2 cara berpikir seseorang dalam mengambil keputusan yang baru aja ingin memulai sesuatu. Kita sebut yang pertama ini adalah si A. Si A ini rancang dulu, cari timing, baru mulai. Nah, kalau kamu tipe orang yang cara berpikirnya seperti si A ini, maka kamu akan berpikir lebih kritis sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Kamu akan lebih mendefinisikan poin-poin itu secara detail, resiko yang dihadapi, semua dijabarkan secara rinci. Nah, ini adalah bentuk antisipasi yang kuat ketika ada masalah yang datang di kemudian hari setelah kamu memulai. Nah, lanjut kita sebut yang kedua ini si B. Si B itu mulai dulu, semua dikerjain seiring berjalannya waktu. Niat dan tekad si B ini cukup besar dalam mengambil sebuah keputusan untuk memulai. Sehingga si B ini akan mencari waktu secepat mungkin. Bukan berarti si B ini nggak sekompleks si A ya. Tapi si B ini menentukan dulu nih poin-poin secara garis besar. Baru si B menjabarkannya secara detail seiring berjalannya waktu dari keputusan yang udah si B buat. Dari 2 cara si A maupun si B, kalian boleh pilih deh. Kalian tuh jadi siapa gitu loh. Cara berpikirnya seperti siapa. Emang masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi gue harap kalian itu udah bisa ngambil keputusan dan berani untuk memulai apa yang selama ini jadi tujuan kalian di masa kini maupun masa mendatang. Nah yang terakhir, fokus. Bertahan. Gue sendiri pernah kok ketika fokus gue kemana-mana, akhirnya gak ada satupun pekerjaan yang bisa gue capai hasilnya. Jalan sih, tapi cuma sampai tengah-tengah, gak sampai akhir. Kalau dipikir-pikir, ya gak bagus dong kalau kita terus-terusan kayak gini. Pas kenal desain, gue coba fokus tuh untuk ngedesain. Apa gue sama sekali gak ngerjain kerjaan yang lain? Gak juga, tapi gue lebih banyak prioritasin waktu itu buat desain. Gue coba bertahan, sering-sering latihan, dan mulai buat karya untuk gue sendiri, sampai gue dapat banyak klien yang pastinya jadi benefit buat gue sendiri. Nah justru sejak gue dapat duit dari klien,
gue makin betah deh buat terus lanjut ngedesain, dapat klien, dapat duit juga, ya kan, sampai sekarang. Ya sebenarnya bagi gue itu duit bonus sih. Ya, duit itu bakal datang kalau kita bisa mencapai sesuatu sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan gitu. Nah makanya kita harus berusaha gimana caranya kita bisa mencapai apa yang kita pengen dan kita bisa dapat benefit dari apa yang kita lakuin. Ya emang sih ada hal yang cukup menantang setelah kita memulai, yaitu bertahan. Setelah lo ambil sebuah keputusan, itu udah jadi tanggung jawab lo buat hadapi masalah-masalah dan resiko apa aja yang udah nunggu lo di depan. Lo harus siap dan antisipasi dari sekarang. Cara apa aja yang bisa lo lakuin untuk hadapin itu semua ketika itu semua datang. Nah, kesimpulan dari podcast gue kali ini, bosan itu pasti ada dan itu wajar. Tapi jangan pernah berhenti untuk belajar hal baru dan menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu bisa apa aja. Gak harus selalu yang itu aja. Kalau kita mau coba hal baru, ya caranya cobain dulu. Nyaman atau enggaknya kan ntar juga kita bisa tahu sendiri. Menghasilkan atau enggaknya juga urusan belakangan. Yang penting cobain dulu. Jadi, kapan lo mau mulai?